可在此啊！总有一天，我也要考。 Halo Sobat Dongnim, gimana kabarnya kalian nih? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke Sobat, di kesempatan kali ini aku akan membahas alur cerita Donghua yang rilis pada 29 Januari berjudul Immortality yang memiliki arti keabadian. Sedikit spoiler, Donghua ini menceritakan tentang seorang pemuda yang mengalami perbudakan bersama sang ayah sejak kecil. Oleh karenanya, pemuda itu pun mendedikasikan diri untuk berlatih secara sembunyi-sembunyi agar terbebas dari perbudakan yang dideritanya. Buat kamu yang penasaran dengan kelanjutannya, yuk kita langsung aja gas ke alur ceritanya. Di awal kisah, terlihat seorang gadis bernama Fan Qingshu tengah sedang menemui sang guru di sekte Yuhua, yang mana dirinya saat itu telah berhasil mencapai ranah ajaib saat masih di usia muda. Oleh karenanya, sang guru pun memberikan puncak petir ungu untuk digunakan sebagai tempat tinggal agar orang lain tidak dapat mengganggu kultivasinya. Mendengar perkataannya, Fan Qingshu pun meminta izin pulang untuk mempersiapkan banyak hal sebelum keberangkatannya menuju puncak petir ungu. 是点选家奴入住此殿，赴道喜辞别。 Skins di sebuah tempat latihan keluarga Fang, di situ terlihat seorang pemuda bernama Fang Han tengah melihat para murid sedang berlatih fisik hingga berkumpul berbaris saat sang guru bernama Fang Zeshan tiba. Nah, di sini Fang Zeshan pun menjelaskan mengenai tentang berbagai ranah tingkat fisik. Di saat yang sama, ia pun juga memerintahkan salah satu muridnya agar maju menantang dirinya. Sesaat setelah itu, Fang Zeshan juga melanjutkan pengajarannya tentang salah satu ranah di atas tingkat fisik, yakni ranah tingkat ajaib yang mungkin dapat merebut posisi kepala keluarga Fang. Sampai suatu ketika, datanglah seorang nona muda bernama Fan Qingwei yang saat itu memberikan sebuah pesan kepada para murid keluarga Feng yang sangat beruntung mendapatkan kesempatan berlatih selain para pesuruh. Mendengar perkataannya, Fang Han pun bergumam kalau dirinya pun juga harus giat berlatih demi melepas identitas sebagai pesuruh yang saat ini sedang ia alami. Di saat yang sama, Fang Han pun tiba-tiba saja panik setelah mendengar kalau Fan Qingwei akan segera pergi berburu dan tidak memiliki banyak waktu. Sesaat ketika Fan Qingwei akan meninggalkan tempat latihan, seorang manajer Fang tiba-tiba saja membisikkan sesuatu agar Fang Zeshan dapat menangkap seorang pencuri makam kuno Huang Quan. Skins di sekitar wilayah puncak petir ungu, di dalam pavilion terlihat seorang pria bernama Jin Sitai tengah bertabrakan dengan seorang murid bernama Yuan Jiankong yang saat itu menyampaikan pesan panggilan dari senior tertinggi padanya. Tak berselang lama, Jin Sitai pun segera bergegas berhadapan dengan sang senior yang saat itu langsung menyampaikan berita mengenai Bai Haichan dari Sekte Bintang yang telah berhasil mendapatkan 2 harta sekte sihir di makam kuno Huang Quan. Oleh karena kedua harta itu sangat berharga bagi sekte sihir, sang senior pun memerintahkan misi rahasia padanya untuk membawa kedua harta itu di hadapannya. Sementara itu, Fang Han yang sebelumnya telah panik setelah mendengar kalau Fan Qingwei akan pergi berburu, tiba-tiba saja dirinya malah mendapat hukuman cambuk lantaran telah lalai dalam tugasnya. Amat sangat disayangkan, Fang Han justru malah mendapat cambukan yang jauh lebih keras sampai-sampai meninggalkan luka darah di seluruh permukaan punggungnya. Di tengah siksaannya, tiba-tiba saja ia pun mengingat akan sebuah pesan yang ditinggalkan ayahnya yang dahulu telah mati.
Sesaat setelah itu, Fang Han yang telah berhasil merawat kuda Kuan Lishu dengan baik, Fang Qingwei pun memberikan sebuah hadiah beberapa butiran perak kepadanya. Oleh karenanya, Fang Han pun berterima kasih meskipun hanya dengan cara terpaksa. Sesaat setelah itu, manajer Fang pun menunjukkan sebuah buku geografi milik nona besar bernama Fang Qingshu yang sudah berhasil mencapai ranah ajaib serta menjadi murid utama sekte Yuhua. Oleh karenanya, ia pun meminta antusias mereka dengan memberikan pelayanan terbaik untuk menyambut kepulangan nona besar mereka. 方清卫定会更加。 Di malam harinya, terlihat seseorang bernama Bai Haichan tengah sedang melarikan diri dari kejaran seseorang. Sesaat kemudian, Fang Zeshan pun akhirnya berani muncul di hadapannya dengan membawa beberapa orang pasukan pemanah. Di saat itu pula, Fang Zeshan pun meminta kedua harta yang saat itu berhasil Bai Haichan curi dari makam kuno. Mendengar perkataannya, Bai Haichan pun justru lebih memilih menantangnya hingga kemudian ia pun bertarung melawannya. Setelah menerima berbagai serangannya, Fang Zeshan pun tak menyangka kalau Bai Haichan saat ini telah mencapai ranah tingkat dewa atau tingkat ke-10. Di saat yang sama, para pasukan pemanah pun akhirnya mengeluarkan serangannya. Meskipun begitu, Bai Haichan sendiri justru dapat dengan mudah menghabisi para pasukan pemanah hingga kemudian melarikan diri. Sementara itu, Fang Han yang masih dalam keadaan terluka, ia pun tetap berusaha berlatih di malam itu. Di saat itu pula, Fang Han mulai memikirkan penderitaan dirinya dan mengingat pesan ayahnya. Sehingga ia pun bersumpah di hadapan Sungai Longyuan bahwa dirinya akan menjadi orang hebat. Di sisi lain, Bai Haichan yang hampir saja akan membunuh Fang Zeshan, tiba-tiba saja usaha itu malah dapat dicegah oleh Fang Qingshu. Melihat tingkatan ranahnya yang jauh lebih baik dibandingkan dirinya, Bai Haichan pun memutuskan untuk tidak melawannya dan melarikan diri. Hingga pada saat Bai Haichan telah sampai di ujung tebing, Fang Qingshu pun bertanya sesuatu padanya, lantaran ia masih saja tidak menyerah meskipun telah mengetahui dirinya berada di ranah ajaib. Sampai ketika Fang Qingshu berkata kalau dirinya akan memberikan sebuah pelajaran, Bai Haichan pun akhirnya memberanikan diri bertarung dengannya. Namun meskipun Bai Haichan telah berhasil dilukai dengan pisau pedang petir ungu, sebuah lukisan naga Huangquan itu pun justru melindunginya dan membawanya pergi dari hadapan Fang Qingshu. Sampai suatu ketika di saat Fang Han masih berlatih di tepi sungai, tiba-tiba ada sebuah mayat menepi di hadapannya, sehingga Fang Han pun akhirnya bergegas memeriksanya. Sementara itu, Fang Qingshu yang baru saja sampai di istana keluarga Fang justru malah bertanya sesuatu yang terjadi di dalam. Oleh karenanya, manajer Fang pun menjawab kalau semua ini merupakan acara penyambutan kepulangan yang ditujukan kepada Fang Qingshu. Mendengar perkataannya, Fang Qingshu pun justru meminta kepadanya agar Fang Zeshan dapat membatalkan seluruh penjamuan, lantaran dirinya saat itu tengah sedang mengalami luka dalam dan harus beristirahat. Selain itu, ia pun juga meminta dirinya dan Fang Zeshan agar menemuinya setelah semuanya selesai. Di lain sisi, Fang Han yang saat itu masih mengurus mayat Bai Haichan, tiba-tiba saja ia pun melihat sebuah pil esensi Jiu Qiao jatuh di sampingnya.
Di saat Fang Han mengembalikan pil itu, sontak Bai Haichan pun justru malah mencekam tangannya hingga melepaskan tangannya sembari memperkenalkan identitas dirinya yang telah mati dibunuh oleh Fang Qingshu. Oleh karena Bai Haichan saat itu mengetahui kalau Fang Han telah berlatih secara sembunyi-sembunyi dan mengalami luka-luka akibat siksaan keluarga Fang, ia pun menawarkan diri untuk dijadikan sebagai guru. Mendengar perkataannya, Fang Han pun seketika mempertimbangkannya hingga kemudian ia pun setuju menerimanya sebagai guru demi merubah kehidupannya yang suram akibat penindasan keluarga Fang. Alhasil, Bai Haichan pun memberitahunya kalau dirinya akan memberikan kedua harta yang telah dirinya peroleh yang sebelumnya akan diberikan kepada ketua sekte demi menjadi murid utama. Karena waktu yang dimiliki sudah tidak banyak, Bai Haichan pun akhirnya membantu Fang Han memakan pil esensi Juqiao agar dapat berlatih jauh lebih cepat. Sementara itu, Fang Qingshu tengah membicarakan sesuatu yang penting kepada Fang Zeshan agar mengutus orang untuk menyusuri sungai dan mencari mayat Bai Haichan yang telah berhasil ia bunuh. Setelah selesai memakamkan mayat Bai Haichan, Fang Han pun sedikit tak menyangka lantaran dirinya yang baru saja menjadi seorang murid justru secara tiba-tiba langsung berkabung demi sang guru. Oleh karenanya, ia pun mulai memikirkan banyak pesan yang ditinggalkan oleh sang guru untuk digunakan sebagai panduan berlatih. Keesokan paginya, terlihat manajer Fang tengah heboh mengumumkan sesuatu di hadapan para pesuruh, kalau dirinya akan memilih beberapa orang yang nantinya akan ikut tinggal bersama Fang Qingshu di puncak petir ungu. Selain itu, manajer Fang pun juga mencoba untuk mengganggu Fang Han lantaran kuda yang biasa ia rawat nantinya pun akan ikut bersama sang majikan. Nah, di sini rupanya manajer Fang hanya berpura-pura menawarkan Fang Han untuk tinggal di puncak petir ungu. Oleh karenanya, semua orang pun justru malah menertawakan dirinya. Alhasil, Fang Han pun akhirnya mendedikasikan diri untuk giat berlatih di siang dan malam. Bahkan pada saat Fang Han bekerja, dirinya pun masih saja berlatih meskipun berkali-kali hanya dianggap sebagai sebuah tingkah aneh oleh orang-orang di sekitarnya. Selain itu, pada saat para murid keluarga Fang sedang berlatih, ia pun juga turut mempelajari jurus-jurus yang diajarkan kepada para murid keluarga Fang itu. Sampai di malam harinya, Fang Han pun akhirnya berhasil mencapai tingkat mistik di ranah fisik tingkat kelima hanya dalam waktu 1 bulan saja. Sementara itu, Fang Zeshan yang selama 1 bulan ini telah menyusuri sungai demi menemukan mayat Bai Haichan, ia pun justru melapor pada Fang Qingshu kalau dirinya saat ini telah gagal menemukan mayat itu. Mendengar perkataannya, Fang Qingshu pun menyimpulkan kalau Bai Haichan sebenarnya belum mati. Sesaat kemudian, manajer Fang pun juga melaporkan kalau dirinya telah selesai memilih beberapa orang untuk dibawa bersama Fang Qingshu menuju puncak petir ungu. Di sisi lain, Fang Han saat itu pun menjenguk kudanya yang beberapa hari lagi akan ikut berangkat bersama rombongan Fang Qingshu. Akan tetapi, orang-orang yang baru saja datang justru malah menuduh dirinya sebagai pencuri kuda. Alhasil, mereka pun akhirnya malah serempak berbondong-bondong memukuli Fang Han. Oleh karena mereka tidak ingin mendengar penjelasannya, Fang Han yang sudah tidak tahan lagi pun justru membalasnya dengan cara memukuli mereka. Sampai pada saat manajer Fang datang di tempat itu, dirinya pun malah memerintahkan para pesuruh untuk memukulinya sekali lagi. Namun karena Fang Qingshu sejak tadi telah melihat kejadian sebenarnya, ia pun datang menghampiri Fang Han dengan mengabaikan manajer Fang yang saat itu akan melaporkan sesuatu. Melihat kehadirannya, Fang Han pun merasa sedikit gugup lantaran ia sendiri khawatir kalau Fang Qingshu saat ini tengah menginginkan pil esensi Juqiao darinya.
Nah, di sini Fang Qingshu pun akhirnya mulai bertanya mengenai jurus yang telah dirinya latih dalam waktu yang lama. Oleh karenanya, Fang Han pun memohon ampun padanya dan meminta agar Fang Qingshu meredakan amarahnya. Namun ternyata Fang Qingshu sendiri sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Di saat yang sama, ia pun mulai menanyakan mengenai Fang Han yang saat ini dapat berada di ranah tingkat mistis, padahal dirinya hanyalah seorang pesuruh saja. Sedangkan semua murid keluarga Fang sendiri pun tidak pernah mencapai ranah tingkat tersebut. Namun karena ia selama ini harus menyembunyikan rahasia sang guru, Fang Han pun akhirnya memberikan alasan yang lainnya. Tak berselang lama, semua pesuruh yang ada di tempat itu pun terkejut setelah Fang Qingshu memerintahkan Fang Han agar ikut bersamanya menuju puncak petir ungu di Gunung Yuhua. Penasaran dengan kelanjutan perjalanan Fang Han menuju ke Gunung Yuhua? Untuk mengetahui kisah kelanjutan Immortality part selanjutnya, pastikan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk notifikasi berikutnya ya.